Hari ini kita review SAE Figuart War Machine Mark 6 setelah yang satu ini. Oke, jadi ini thank you buat Randy Toys atas figurnya. Jadi saya PO di Randy Toys. Harganya itu kisaran 1.350.000. Itu harga pasarannya. Nah, kali ini kita akan coba review dari packagingnya dulu, oke? Oke teman-teman, gimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Semoga kita semua bisa dilindungi dari wabah yang sedang merambah di dunia ini, yaitu adalah virus COVID-19. Jadi tetap stay tune di rumah, jangan kemana-mana. Kalau memang nggak ada urusan yang penting, stay aja di rumah. Karena ya virus ini bisa menular hanya melalui bersin ataupun batuk ataupun dengan benda-benda yang sudah terpapar oleh virus ini. Jadi kita semua harus menjaga kesehatan dan imun kita, oke? Oke, jadi di hadapan kita sudah ada SAE Figuart War Machine Mark 6 dari Avengers Endgame. Dia cuma keluar sebentar aja di bagian-bagian saat dia sama Nebula lagi nyari Power Stone ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari desainnya ini nggak sewah dari Infinity Wars, karena kalau menurut saya itu Infinity Wars itu banyak sekali senjatanya dari lengan kanan kalau nggak salah, di bagian bahunya juga itu kiri kanan kalau nggak salah, itu benar-benar full senjata lah pokoknya. Tapi di War Machine Mark 6 ini benar-benar ramping, nggak banyak aksesorisnya. Terus di bagian tangannya juga nggak ada pistol, cuman ada di bahunya aja. Itu yang menjadi ciri khas dari War Machine. Jadi oke, ini kali pertamanya saya punya War Machine yang simple seperti ini. Sebelumnya saya punya War Machine versi yang Mark 1-nya ya, yang di Iron Man 2 itu cukup bulky, badannya cukup besar, nggak kayak yang ini benar-benar ramping. Kalau kita bandingin dengan War Machine keluaran dari Marvel Legends, ini yang di Endgame, tapi yang versi grey-nya ya. Kalau di Endgame-nya kan versi biru. Oke, jadi ini perbandingannya, ukurannya kurang lebih sama seperti yang di Endgame. Oke, kalau ukurannya dia lebih besar yang Marvel Legends, keren nih yang Iron Hulk, yang War Machine Buster-nya ya, atau apa itu. Oke, jadi agak signifikan perubahannya. Oke, jadi sebelum kita review figurnya, kita coba review aksesorisnya satu persatu, oke? Oke, untuk packagingnya, tampilan depannya ciri khas dari series Endgame, Avenger Endgame, warna putih polos. Jadi ini beda sekali dengan yang versi Infinity War yang lebih megah kalau saya lihat. Dan di bagian bawah sini ada logo Avengers Endgame, terus ada Bandai Tamashii Nation. Oke, terus ada Marvel War Machine Mark 6. Di sini ada tulisan SAE Figuart bla 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 bla. Di bagian belakang ada beberapa pose keren dari War Machine itu sendiri. Jadi pose-pose ikoniknya. Di bawah sini ada tulisan warning hazard dan tulisan Jepang lainnya. Oke, langsung saja kita coba cek di bawahnya. Di bawahnya ada nomor telepon. Oke. Di sebelah sampingnya juga ada tulisan War Machine SAE Figuart dan logo Avenger. Terus ada logo Tamashii Nation Quality. Nah, jadi logonya di sini, biasanya kan di sini. Oke, langsung saja kita buka figurnya. Oke, jadi perbedaan sedikit box yang punyanya Iron Man dan War Machine. Kalau Iron Man ada di tulisan Iron Man-nya itu ada warna merah, sedangkan di War Machine-nya warna abu-abu. Jadi berbeda sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Tapi dengan tetap konsep Avenger Endgame dengan warna putihnya.
Oke, yang pertama kita dapat part senjatanya ini untuk yang di tangannya. Jadi ini untuk tembakan. Nah, kalau kita lihat detailnya ini cakep di sini. Kan transparan gimana gitu warnanya ya kan, kayak jeli-jeli gitu. Dan ini juga nggak mungkin patah sih kalau saya lihat. Terus di sini ini ada seperti warna-warna putih yang kayak asapnya gitu. Jadi sebelum ada tembakan ada asapnya gitu ya kan. Oke, ini cakep. Ini yang kecil dan ini ada lubang. Ini untuk bagian tangannya. Kedua, ini juga untuk bagian tangannya yang panjang. Oke, jadi ini lebih panjang dari yang tadi. Ini seperti di box belakang ya, ada gambarnya kok. Oke, jadi ini tinggal masukin aja ke bagian part tangan yang ada colokannya. Oke, ini untuk tangan juga. Selanjutnya yang ini. Oke, yang ini yang besar ini. Nah, ini kalau kita lihat detailnya ini cakep sini. Ukiran-ukirannya itu rapi. Ya, ciri khasnya dari series Avenger. Ciri khasnya dari series Iron Man CS lah, termasuk War Machine ini pasti dapat kayak gini. Oke, ini buat kakinya. Jadi ini tinggal dicolokin aja ke lubang ini. Ya, pasti teman-teman udah tahu deh. Terus yang terakhir ini ada api unggun. bukan api unggun, tapi ini untuk masukin ke bagian ini, bagian senjatanya. Nah, nanti akan kita coba. Oke, masukinnya simple banget. Jadi ini ada ada tiga ini. Jadi ada rongganya. Nah, tinggal kita masukin ke sini, ke tengah-tengahnya. Nah, simple aja sebenarnya. Kayak gini aja udah jadi. Oke. Tapi ini kalau kita kreatif bisa kita manfaatin buat api unggun, entah itu buat foto yang camping itu bisa kita pakai partnya dari War Machine ini. Udah mendukung sih. Oke, selanjutnya kita ke part tangannya. Oke, part tangan yang pertama ini kita dapat dua pasang part tangan yang ada yang kayak megang barang gitu. Tapi ini megang apa ya si War Machine ya? Kalau rider kan biasa ya senjata kan. Kalau ini megang apa dia ya? Kalau yang tahu silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Oke, ini part tangan yang pertama. Selanjutnya kita dapat part tangan ini. Nah, ini lebih tepatnya untuk hormat, karena si War Machine ini karena sering hormat ya kan, sering pose hormat. Ini part tangannya. Yang ketiga kita dapat part tangan. Ya, ini part tangan nyantai lah kalau menurut saya. Saya lebih sering pakai part tangan ini sih kalau buat moto-moto Kamen Rider misalkan. Yang berikutnya kita dapat part tangan ini buat senjatanya. Oke, jadi kita tinggal masukin senjatanya yang ada lubang tadi ke sini. Oke, jadinya seperti ini. Oke, cakep. Selanjutnya kita coba review figurnya dari atas sampai ke bawah. Dari bawah sampai ke atas. Oke, kita ke bagian kakinya. Di sini kakinya itu benar-benar berasa robotnya, berasa War Machine-nya. Jadi warna grey-nya ini cakep. Terus pun di situ ada kayak apa? Nah, ada detailnya seperti ini, warna putih. Di bagian telapak kakinya, oke, di bagian telapak kakinya ini seperti apa ya? Kayak defek gitu ya, kayak bekas cat. Nah, yang satunya nggak ada. Oke, di bagian belakangnya ini, aduh. Nah, yang ini bisa dibuka seperti ini. Nah, ini fungsinya buat apa ya? Oke, ini karena saya masih begitu awam sama figur dari War Machine ini. Kalau teman-teman tahu bisa tinggalkan komentar di bawah. Karena saya ini nggak tahu ini buat apa sih fungsinya. Oke. Ini bagian betis. Di bagian dengkulnya terus ada angka 006. Kalau gini 900, kalau gini 006. Karena ini mark 6 jadi ya itu 6. Oke, terus ada di sini ada logonya yang berbintang. Oke. Kalau kita lihat detailnya cakep. Catnya rapi. Dan yang saya suka dari figur series Iron Man atau War Machine ini, kita nggak begitu kelihatan ini SAF. Jadi kenapa saya bilang itu, karena artikulasinya itu ketutupan, jadi nggak ada celahnya gitu.
Oke, bagian cat di sini. Jadi war mesin ini identik sama warna-warna silver. Silvernya banyak banget di sini. Ini kalau teman-teman lihat. Nah, silvernya tuh kayak belang-belang gitu. Jadi kalau menurut saya nggak begitu tertarik dengan desain seperti ini. Saya lebih suka yang versi Infinity War karena mewah aja sih desainnya. Kalau ini terlalu simple. Oke, di bagian ini, nah di bagian sini kita nggak dapat senjata apapun. Biasanya dapat extender di sini, entah itu pistol atau senjatanya lah pokoknya. Ini kita nggak dapat sama sekali. Jadi polos kayak gini. Di sebelah sini ada gambar bintang, sama juga gambar bintang di sini. Oke, untuk bagian kepalanya cakep. Detail di bagian belakangnya juga simple banget. Jadi beda sama yang versi Infinity War-nya itu. Benar-benar berasa war mesinnya. Jadi mesin perangnya itu benar-benar berasa. Kok ini benar-benar ya kayak baju tempur biasa aja lah kayaknya. Di filmnya juga kita nggak begitu melihat dari teknologi war mesin ini kayak gimana. Bagus supernya. Oke, untuk bagian kepala ciri khasnya war mesin seperti biasa, jadi nggak ada yang begitu istimewa. Oke, langsung aja kita ke artikulasinya. Oke, pertama di bagian gatlingnya ini ini ada artikulasinya, bisa diputar seperti ini. Terus ini juga bisa diturunin. Nah, oke, itu untuk bagian ininya. Untuk bagian kepalanya bisa berputar 180 derajat. Bisa menunduknya seperti ini. Kalau untuk mendongaknya seperti ini. Oke, jadi ya kayak biasa aja lah. Oke, ke kanan dan ke kiri, beres. Oke, untuk bagian tangannya ini bisa dibuka seperti ini, lalu kita tarik tangannya. Oke, bisa berputar. Oke, nyangkut ya. Nah, di sini double join. Nah, saya suka tuh artikulasi itu untuk join itu bentuknya ya bentuk ciri khasnya war mesin. Jadi nggak kelihatan kalau ini ada artikulasinya ya kan. Hotest juga kurang lebih seperti itu. Oke. Terus di bagian tangannya ini bisa turunin, naikin. Oke, jadi bagus lah. Oke, bagian tangannya cakep. Oke, untuk bagian torsonya, bagian ini ya bisa sampai seperti ini. Penunduk, dia bisa nunduk banget, nggak ada yang menghalangi. Kayak gitu, diputar. Oke, untuk bagian pinggangnya luas banget, aman. Oke, teman-teman, bentar. Pintunya gerak-gerak dari tadi bunyi terus. Oke, kita ke bagian kakinya. Bagian kakinya bisa ditarik, ciri khas dari War Machine dan Iron Man sama, semuanya bisa tarik seperti ini. Ini fungsinya agar kita bisa pose superhero landing tanpa harus lecet. Jadi kayak gini. Oke, nah ini saya suka banget nih. Jadi di bagian joinnya pun ada detail seperti ini. Jadi nggak perlu khawatir kalau yang nggak suka kelihatan joinnya, di sini nggak bakal kelihatan joinnya. Oke. Terus di bagian kakinya, nah kakinya bisa berputar. Terus bisa ada ini. Oke, untuk bagian kakinya aman. Nah, udah kayak gini bisa dinaikin lagi. Cuman ya ini. Oke.
Yang saya suka dari versi War Machine ini bagian bahunya, jadi nggak kayak Iron Man. Kalau Iron Man tuh kayak gini. Nah, Iron Man itu, nah dia kayak gini bentuknya. Jadi kayak rasa aneh aja di bagian bahunya ya kan. Tuh. Tapi kalau War Machine ini benar-benar terisi dan bulky banget. Jadi profesional banget lah War Machine ini ketimbang Iron Man-nya kalau saya lihat. Oke, kalau dia dicocokin ini dia benar-benar serasi sih karena memang pasangannya ada di satu film ya kan. Gak ada orangnya padahal. Buka tutup sendiri dia. Oke, jadi inilah War Machine versi Endgame. Menurut teman-teman gimana? Apakah pantas untuk dikoleksi? Apakah lebih baik kita cukup stay di versi Infinity War-nya? Kalau saya lebih mending saya punya yang Infinity War karena saya itu udah mahal banget dan saya nggak ada ikut PO, jadi ya nggak mau saya sikat yang versi Endgame-nya ini daripada nggak punya sama sekali. Tapi kalau dipikir saya lebih baik punya Marvel Legend-nya aja sih ketimbang yang versi ini karena saya kurang tertarik dengan desainnya. Nah, buat teman-teman yang memang pencinta War Machine atau pencinta series Iron Man, ini cocok banget untuk dikoleksi, untuk di display bersama dengan koleksi kalian. Ini benar-benar pantas sekali. Mumpung harganya juga nggak mahal-mahal amat. Takutnya War Machine ini harganya itu bisa lebih tinggi daripada harga PO-nya. Itu sering terjadi di War Machine. Oke, nah sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Randy Toys yang udah membolehkan saya PO sama dia. Saya bayarnya baru sekarang. Oke, jadi segini dulu video dari saya. Jangan lupa buat follow Instagram saya di umam0830 dan subscribe channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, saya Umam pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.